Iya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya, Pendeta Dede Dula, boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa kurang lebih selama 30 menit ke depan ya dalam kebersamaan kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan di hari ini. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan tumpangan doa sertakan saja pada kolom komentar. Nanti akan saya doakan sesudah saya selesai menyampaikan kabar firman di hari ini. Dan mari bersama sebelum kita dengarkan firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Iya, kita buka Matius pasal yang ke-11 dan kita masih akan melihat ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara, kemarin saya sudah menyampaikan sebuah tema renungan yakni penyataan Tuhan yang hari ini saya akan kembali meneruskannya. Jadi saya sekedar mengingatkan bahwa Allah itu menyatakan dirinya melalui dua cara, yakni penyataan umum dan penyataan khusus. Saya sudah menyampaikannya kemarin, menjabarkannya dengan sangat sederhana bahwa penyataan umum itu Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Jadi ketika kita melihat ciptaan yang ada, kita tahu bahwa ciptaan ini ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Kenapa? Karena seluruh ciptaan yang ada di sekitar kita sepertinya ada untuk menyokong kehidupan manusia itu sendiri. Ya, kehidupan saya dan saudara, sehingga tidak bisa tidak pikiran kita, otak kita dibuat mengerti, dipaksa untuk mengerti bahwa di balik ciptaan yang ada Tuhan itu ada. Ya, jadi Tuhan menyatakan diri melalui penyataan umum, ya, yakni melalui ciptaan. Itu yang pertama. Dan kemarin juga saya mengatakan bahwa Allah itu menyatakan diri melalui penyataan khusus, ya, bisa melalui penglihatan. Beberapa orang dalam Alkitab mengalami itu. Bahkan saya juga mendengar ada beberapa orang yang hidup di zaman sekarang pun ya pernah mengalami sebuah penglihatan yang tentunya semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada orang yang punya karunia penglihatan, artinya sedikit-sedikit dia melihat. Sedikit-sedikit dia melihat, tidak ya. Penglihatan itu atas seizin Allah. Karena Allah punya maksud dan punya tujuan khusus. Kalau sedikit-sedikit orang punya penglihatan, sedikit-sedikit orang punya penglihatan, bahaya. Penyesatan bisa terjadi atas nama penglihatan. Sebagai hamba Tuhan saya sudah banyak menyaksikan itu. Terjadi begitu banyak penyesatan oleh karena mereka-mereka yang mengklaim diri memiliki karunia penglihatan. Maka kita perlu berhati-hati dengan ini ya saudara-saudara. Kita perlu mengukur segala sesuatu dengan firman Tuhan, termasuk penglihatan yang kau dapat. Saudara harus mengukurnya dengan firman Tuhan agar saudara tidak mengalami yang namanya kesesatan. Ya, selain Allah menyatakan diri secara khusus melalui penglihatan, dia juga menyatakan diri melalui yang namanya mimpi. Ya, saya sekedar mengingatkan ya apa yang sudah saya khotbahkan kemarin. Jadi Allah juga menyatakan diri melalui mimpi. Ya, dia menyatakan dirinya, maksudnya melalui mimpi. Kalau kita membaca Alkitab, ada seorang yang bernama Yusuf. Ya, mendapatkan instruksi, petunjuk dari Allah melalui mimpi. Ketika dia harus benar-benar mengambil keputusan yang sangat berat mengenai apa yang harus dia lakukan dengan tunangannya yang bernama Maria yang ternyata sudah hamil duluan. Ya, dia tidak menyadari, tidak memahami, tidak tahu saudara-saudara kalau Maria ini sebenarnya mengandung dari Roh Kudus. Ya, dia merasa bahwa Maria telah mengkhianatinya, maka dia
mengambil keputusan untuk meninggalkan Maria, dan dia menimbang-nimbang keputusan tersebut. Maka malamnya ketika dia tidur, Allah menyatakan diri dalam penyataan khusus melalui mimpi. Diberitahukan kepada Yusuf, jangan kamu takut ambil Maria, karena bayi yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus, atau bayi itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang Maha Kudus, yang kemudian ketika dia lahir ke dalam dunia, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia daripada dosa-dosa mereka. Ya, jadi Allah menyatakan diri melalui dua penyataan umum melalui ciptaan, penyataan khusus melalui mimpi dan penglihatan, dan juga melalui Alkitab. Ini kan? Ya, jadi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Dan itu juga yang sering kali saya katakan kepada para mereka yang sering bertanya kepada saya di Facebook. Ya kan, ada begitu banyak teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Islam yang bertanya. Nah, begitu banyak dari antara mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang salah mengenai Alkitab. Karena mereka tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Alkitab itu harus dibaca secara menyeluruh agar saudara bisa mendapatkan gambar utuh daripada maksud Alkitab itu sendiri. Saya kasih contoh, ada sebuah ayat Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Yehezkiel dikatakan bahwa dosa itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Anak tidak bisa tanggung dosa orang tua tidak bisa tanggung dosa anak. Jadi masing-masing harus tanggung dosa. Jadi berdasarkan ayat ini kemudian pertanyaan muncul. Orang Kristen percaya bahwa Yesus menanggung dosa manusia. Sementara dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa tidak ada yang namanya tanggung-tanggung dosa. Setiap dosa itu ditanggung oleh diri sendiri. Ya. Saudara, ketika kita membaca Alkitab hanya sebagian atau comot-comot ayat Alkitab, mengeluarkan dari konteksnya, inilah yang akan terjadi. Kita akan bertemu dengan yang namanya sesat pikiran. Ya, itulah sebabnya saya selalu mendorong kita untuk membaca Alkitab secara menyeluruh agar kita mendapat gambar utuh daripada maksud Alkitab itu sendiri. Jadi apa maksud dari kitab Yehezkiel? Ya, kitab Yehezkiel mengatakan anak tidak bisa tanggung dosa orang tua. Orang tua tidak bisa tanggung dosa anak. Artinya siapa yang berdosa dia yang harus dihukum. Ya. Jadi yang berdosa harus dihukum. Nah, Yesus mati untuk menanggung dosa daripada mereka yang tak mampu menanggung dosa mereka sendiri. Itu maksud daripada firman Allah. Saya tidak bisa menanggung dosa Ibu Evi. Ya, selamat sore Ibu Evi. Ibu Evi tidak bisa menanggung dosa saya, tapi Tuhan Yesus mampu menanggung dosa saya dan dosa Ibu Evi. Kenapa? Karena dosa adalah satu beban yang tidak dapat dipikul oleh seorang pun. Dosa adalah satu beban yang tidak bisa dipikul oleh seorang manusia pun. Satu-satunya yang dapat menanggung dosa itu sendiri adalah Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, akulah juru selamat, selain daripadaku tidak ada penyelamat yang lain. Maka Allah sang penyelamat itu datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Tentu saja Allah bisa melakukan ini. Amin. Kalau Allah tidak bisa saudara-saudara menjadi manusia, berarti dia bukan Allah. Amin. Ya. Orang-orang kan juga mempermasalahkan hal ini. Kok Allah jadi manusia? Saya balik bertanya, kalau Allah tidak bisa menjadi manusia, bukankah dia itu bukan Allah? Berarti dalam dirinya ada keterbatasan, yakni dia tidak bisa menjadi manusia. Tetapi yang luar biasa kita mengatakan dia menjadi manusia, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, ada juga yang berkata kepada saya, kok Tuhan mati? Ya, memang dia datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa. Artinya Tuhan lemah, pendeta. Nah, saya beritahu, Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk kuat-kuatan dengan manusia. Kalau Allah datang ke dalam dunia untuk kuat-kuatan dengan manusia, dia bukan Allah. Dia datang ke dalam dunia, ya, untuk mati menebus dosa manusia. Kalau kematian Kristus dianggap sebagai sebuah kelemahan, ya, bagaimana dengan kebangkitannya? Ya, ingat, Yesus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Semua rasul, semua nabi mati. Ya, tidak ada yang hidup. Yesus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati, yang menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Ya. Jadi itulah sebabnya sekali lagi saudara-saudara kita perlu membaca Alkitab secara menyeluruh
agar engkau mendapatkan gambar utuh daripada maksud firman Tuhan Alkitab ini ya. Jangan hanya baca sepenggal kemudian merasa diri paling tahu tentang Alkitab. Jangan. Kalau kamu membaca hanya sepenggal, maka kamu akan menjadi orang yang bukan orang yang tahu Alkitab, tapi orang yang sok tahu, yang pada akhirnya hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Jadi mari baca Alkitab secara menyeluruh agar kita dapat gambar utuh daripada isi Alkitab itu sendiri. Jadi Allah menyatakan diri melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Dan saya katakan kemarin, apa yang Allah nyatakan kepada kita dalam Alkitab? Ya, yang Allah nyatakan kepada kita dalam Alkitab, saya khotbahkan kemarin. Yang pertama, bahwa Allah itu Tritunggal. Amin. Yesus menyebut pribadi yang pertama itu Bapa, sementara dia sendiri adalah pribadi yang kedua yang disebut Anak Allah. Ya. Alkitab memberikan kepada kita, saudara-saudara, banyak sekali referensi mengenai Allah yang Tritunggal itu. Bahkan semenjak dalam perjanjian lama, Allah sudah mulai menyatakan dirinya. Bahwa dirinya adalah pribadi Tritunggal, saudara ya. Dari mana saya tahu itu? Ya saya jelaskan kemarin mengenai nama Allah yakni Elohim. Elohim itu ya biasanya dalam kitab Ibrani bentuk jamak itu ada imbuhan im. Ya kan? Kalau bahasa Inggris kan ada imbuhan s. Kalau satu buku book, kalau buku-buku books tambah s di belakang. Nah kalau Ibrani tambah im. Jadi Elohim itu artinya jamak, lebih dari satu. Bentuk tunggalnya itu Eloha. Kalau books bentuk tunggalnya book. Elohim bentuk tunggalnya Eloha. Nah kalau kita melihat beberapa catatan dalam Alkitab, seperti kata Mahanaim. Mahanaim itu artinya bala tentara Allah. Nah bala tentara Allah berarti bala tentara kan lebih daripada satu tentara. Makanya Mahanaim. Ya. Begitu pula dengan kata Immanuel. Im itu imbuhan di depan. Mau di depan di belakang sama saja ya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah kita ini kan lebih dari satu. Makanya Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi semenjak dari pertama saja Allah sudah mulai memperkenalkan dirinya. Bahwa di dalam dirinya ada kejamakan tertentu. Kalau misalkan Allah itu hanya benar-benar satu secara mutlak, maka dia akan memperkenalkan diri sebagai Eloha, bukan Elohim. Tetapi secara mengejutkan dalam kitab perjanjian lama, kata Elohim ditulis sebanyak 2.500 kali. Sementara kata Eloha hanya ditulis sebanyak 250 kali. Jadi ini beberapa bukti yang dapat saya berikan dan saya ulangi kembali agar saudara bisa mengerti, memahami bahwa Yesus memperkenalkan yang namanya Tritunggal ya. Kalau kita memperhatikan Alkitab secara baik juga saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kan kasih. Semenjak awalnya dia kasih. Nah kalau kasih, kalau semenjak awal Allah itu kasih, dimana ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu hanya dia sendiri dalam kasih. Apakah pribadi yang sendiri itu layak disebut kasih? Ya. Kita tuh disebut kasih kalau ada objek dan subjek. Objek yang dikasihi dan ada subjek yang mengasihi. Ya, kalau Ibu Evi ngomong, saya kasih. Berarti harus ada yang saya kasihi. Kalau tidak ada yang saya kasihi, saya bukan kasih. Itu namanya jomblo. Ya. Maaf ya, saya sedikit batuk. Ya. Jadi kalau Allah disebut kasih, berarti ada subjeknya, ada objeknya. Pertanyaannya, siapa objeknya, siapa subjeknya? Kalau dari awal Allah disebut kasih. Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi Bapa. Ya. Jadi ini adalah beberapa bukti mengenai ketritunggalan itu sendiri. Nah, saya mau menjelaskan satu hal lagi. Saudara, kata esah. Kemudian orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau misalkan Allah itu Tritunggal, lalu kenapa ada istilah esah? Ya, esa itu kan berarti satu. Lebih khusus dalam Ulangan 6 ayat 4. Di sana ada ungkapan yang mengatakan, ketahuilah orang Israel bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Jadi saya akan jelaskan ayat ini agar kita bisa mendapatkan pengertian. Nah saudara, dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang sama-sama berarti satu atau esa. Dalam bahasa Ibrani ada dua kata, yakni ehad dan yahid. Ya, ingat ya, ehad dan yahid ini sama-sama artinya satu, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Ehad artinya satu
hasil gabungan. Sementara yahid satu mutlak. Ya. Kalau satu gabungan itu saya kasih contoh ya, sama seperti sapu sapu lidi ya. Kalau kita nyapu kan tidak bisanya menggunakan satu batang lidi kan, itu harus dikumpulkan menjadi satu. Kumpulan batang lidi tersebut disebut ehad, satu gabungan. Sementara yahid itu benar-benar satu biji, mutlak satu. Nah, saya kasih contoh ya beberapa penggunaan kata ehad dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama di situ dalam bahasa Ibrani ehad. Artinya gabungan dari pagi dan petang. Makanya digunakan kata ehad. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging menggunakan kata ehad. Kenapa? Karena terdiri dari dua, laki-laki dan perempuan. Jadi ehad ini satu gabungan. Ya, saya berharap saudara bisa menyimpan ini ya. Nanti pelan-pelan saya akan menjelaskan kepada saudara agar saudara bisa lebih memahami. Bilangan pasal 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Setandan di situ ehad. Satu tandan itu kan artinya satu, orang Manado bilang satu oki. Kumpulan dari biji-biji. Satu biji, kumpulan dari biji-biji anggur. Setandan itu disebut ehad. Dan tahu enggak saudara-saudara, bahwa ternyata dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanmu itu esa. Kata esa yang digunakan situ menggunakan kata ehad. Satu dalam gabungan. Jadi kalau misalkan Musa memperkenalkan Allah Israel dan dia bermaksud Allah esa itu mutlak satu. Benar-benar satu. Maka dia akan menggunakan kata yahid. Tapi ternyata kita tidak menggunakan kata yahid. Tetapi menggunakan kata ehad, satu gabungan. Nah, hal ini tentu saja belum dipahami, belum dimengerti oleh orang-orang di zaman itu. Kenapa? Karena pewahyuannya belum dinyatakan secara terang. Pewahyuan ini nanti dinyatakan secara terang ketika Yesus datang ke dalam dunia dan dia mulai memperkenalkan kepada kita pribadi yang disebut Bapa. Kemudian pribadi yang disebut Roh Kudus. Yesus yang memperkenalkan Bapa dan Roh Kudus kepada kita. Yesus yang memperkenalkan Bapa dan Roh Kudus kepada setiap kita. Nah, saya ingin menyampaikan ini saudara agar kita itu mengalami sebuah pengertian, pemahaman bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menyatakan Allah kepada kita melalui pewahyuan khusus, yakni dari dalam Alkitab dinyatakan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Amin. Yang kedua saya mau sampaikan apa yang dinyatakan Yesus kepada kita. Yesus menyatakan, jadi ini saya sembari khotbah ini, jadi saya ini belum membuka kolom komentar ya. Nanti kalau sudah selesai khotbah saya buka kolom komentarnya, nanti saya akan lihat kalau ada yang bertanya, nanti akan saya jawab. Nah, yang kedua saudara-saudara, Yesus memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu kasih. Amin. Allah itu kasih. Dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, Yesus memperkenalkan bahwa Allah itu kasih. Penting Bapak Ibu bagi kita untuk mengenal bahwa Dia kasih. Penting bagi kita untuk percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu adalah kasih, maka kebaikan Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang lebih percaya bahwa Allah itu jahat. Bahwa Allah itu pendendam. Bahwa Allah itu saudara-saudara adalah pribadi yang benar-benar jahat. Ia akan membinasakan orang-orang yang berdosa. Sehingga mereka tidak memiliki keberanian percaya untuk mendekati Allah dan memohon belas kasihan Allah untuk semua dosa yang mereka lakukan.
Hari ini saya mau sampaikan kepada setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Engkau perlu mengerti dan engkau perlu memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang kasih. Dia Allah yang mencintai. Khususnya mencintai orang-orang berdosa. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia paling banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang berdosa. Dan saudara tahu, Yesus itu diberikan satu julukan. Apa julukan untuk Yesus dari sekian banyak julukan? Dia disebut sebagai sahabat orang-orang berdosa. Ya. Karena dia dekat dengan orang-orang berdosa. Ketika orang mempertanyakan, kenapa engkau lebih suka, lebih dekat dengan orang-orang berdosa? Yesus mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan orang sakit yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan tabib. Dan semua kita adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus. Kenapa? Karena semua kita ini dalam keadaan sakit, saudara-saudara. Amin. Nah, ketika saya berbicara tentang sakit, ya, ini bukan hanya bicara sakit dalam fisik kita, melainkan sakit di dalam jiwa kita, saudara. Ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, mari engkau yang haus, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang sakit datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena Allah itu adalah Allah yang kasih. Amin. Seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, ya, dibawa oleh orang-orang pada waktu itu karena mereka ingin menghakimi wanita tersebut karena kedapatan berbuat zina. Saya yakin wanita ini benar-benar dijebak oleh ahli Taurat, ahli Farisi. Kenapa? Karena ahli Taurat, ahli Farisi di sini, saudara, mereka itu hanya ingin mengejar dan menangkap Yesus. Tujuan mereka itu bukan perempuan yang berzina itu. Tujuan mereka adalah menyalahkan Yesus. Jadi mereka membutuhkan sesuatu untuk bisa menyalahkan Yesus. Ya, dan mereka tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kasih. Maka dengan kasih yang dimiliki oleh Yesus, ya, mereka berusaha untuk menyalahkan Yesus. Bukankah ini yang menjadi senjata orang-orang di zaman akhir juga? Ya, berusaha menyerang sisi kasih daripada Allah kita. Ya, orang-orang bertanya, kok Tuhan mau mati menebus dosa manusia? Yaitu karena kasihnya kepada saya dan saudara. Amin. Maka saudara, dibawalah wanita ini, ya, digiring oleh orang banyak. Ya, untuk dihukum, untuk dirajam dengan batu. Seharusnya ketika wanita ini dibawa, di sana juga seharusnya ada pria yang berbuat zina dengan dia. Kenapa? Kalau dibilang berbuat zina, saudara-saudara, tidak mungkin orang berbuat zina hanya dengan dirinya sendiri, kan? Pasti ada prianya. Pertanyaan, prianya di mana? Ya, prianya bersekongkol sama-sama dengan ahli Taurat, ahli Farisi untuk menjebak Yesus. Wanita yang malang ini dilemparkan di hadapan Yesus. Dia gemetar dengan penuh ketakutan karena dia tahu sebentar lagi dia bakal mati. Karena wanita pezina seperti dia memang harus dihukum mati. Itu yang dicatat, saudara-saudara, di dalam hukum Taurat, hukum sipilnya, ya, Alkitab. Harus dirajam dengan batu sampai mati. Maka orang-orang yang ada di sekitar itu, kan, ya, ahli Taurat, ahli Farisi yang haus darah itu, mereka berkata, guru, menurut hukum Taurat bahwa wanita seperti ini harus dirajam dengan batu. Bagaimanakah pendapatmu? Ya. Haleluya. Saya sering kali mengkhotbahkan ini dan mungkin saudara berulang kali telah mendengarkannya. Tapi saya pikir tidak mengapa saya mengkhotbahkannya sekali lagi agar saudara bisa melihat lebih terang lagi seperti apa kasih Allah itu bagi manusia. Ya. Yesus diapit oleh dua hukum, saudara. Pada waktu itu hukum Roma dan hukum Yahudi. Ya, memang betul wanita yang kedapatan berzina itu harus dirajam dengan batu. Kenapa? Karena itu hukum Taurat, hukum sipil Taurat. Jadi hukum Taurat itu dibagi menjadi tiga, ya. Hukum moral yang berlaku selama-lamanya. Hukum sipil yang hanya berlaku di kawasan Israel. Karena itu hukum negara. Ya. Hukum Taurat yang model begini tidak berlaku di Indonesia. Ya, makanya kita perlu belajar dan memperhatikan ini agar kita tidak mengalami kebingungan. Banyak orang yang bertanya kepada saya mengenai sunat, ya kan? Mengenai apa lagi, ya? Mengenai makan babi. Kenapa orang Kristen itu makan babi sementara Alkitab melarang makan babi? Kenapa orang Kristen tidak disunat sementara Yesus sendiri disunat? Orang tidak akan sulit, saudara-saudara, memahami ini kalau orang tahu mengenai hukum Taurat yang dibagi menjadi tiga. Hukum sipil, ya, hukum moral, dan hukum
seremoni atau hukum adat, hukum upacara. Hukum moral sifatnya harus selamanya Bapak Ibu. Tetapi hukum sipil hanya berlangsung di kawasan Israel. Nah, jadi ketika wanita ini dibawa untuk dirajam dengan batu, Yesus sementara dituntut dengan hukum Taurat, hukum sipil. Ya kan? Dan Yesus tidak melakukannya. Yesus tidak merajam wanita ini dengan batu. Kenapa? Karena pada waktu itu orang Roma sementara berkuasa atas orang Israel, sehingga hukum sipil orang Israel kehilangan kuasanya. Ya. Begitu pula dengan yang namanya hukum-hukum upacara seremoni. Ya, kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen ya tidak disunat, ya kan? Ini hukum-hukum upacara yang telah ditiadakan dengan matinya Yesus di kayu salib. Ya, ketika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, maka hukum upacara ini gugur karena telah digantikan dengan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Makanya tadi ada yang tanya, pendeta, kok orang Kristen tidak disunat? Salah. Orang Kristen disunat, kitab Galatia mengatakan demikian. Tapi sunatnya orang Kristen sunat hati. Di dalam dia kamu telah disunat menanggalkan manusia lama. Ya. Jadi orang Kristen itu disunat Bapak Ibu ya. Semua kita, laki-laki perempuan disunat dalam Yesus. Yang disunat itu hati kita meninggalkan dosa. Dan saya mau bilang sunat ini lebih baik daripada sunat kulit katan. Untuk apa kulit katan disunat kalau kelakuan masih busuk? Itu bukan sunat. Ya. Sunat yang sebenarnya adalah penanggalan manusia lama. Dan itulah yang dikerjakan Kristus dengan matinya bagi kita di kayu salib. Jadi ketika wanita itu di hadapan Yesus, maka Yesus pun balik bertanya kepada orang-orang yang haus darah itu. Ya kan? Siapa yang tidak berdosa maka dia yang pertama lempar dengan batu. Kadang-kadang jawaban yang paling baik adalah kembali bertanya. Ya. Karena saya rasa juga itu efektif ya. Beberapa teman-teman Facebook bertanya kepada saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Ketika saya balik bertanya, mereka sendiri kebingungan. Iya kan? Ya. Jadi Yesus balik bertanya, siapa yang tidak berdosa? Dia yang pertama lempar dengan batu. Dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka juga berdosa. Ya, inilah manusia. Ya. Kalau buah busuk dibuang. Kalau hati busuk disimpan. Ya. Manusia kan gitu ya. Maka saya berdoa saudara jangan jadi begitu ya. Kalau buah busuk dibuang, hati busuk juga dibuang. Jangan saudara buah busuk saudara buang, hati busuk saudara simpan. Halo. Ada amin? Yang setuju dengan saya ketik amin. Walaupun nanti aminnya saya lihat sebentar ya. Soalnya kolom komentarnya saya matikan dulu. Nanti saya bisa lihat sesudah saya selesai khotbah. Ya. Haleluya. Saya melakukannya untuk menghindari kadrun. Ya, haleluya. Tapi tetap semua komentar kan saya baca ya. Bagi saya tidak masalah ya orang-orang itu bertanya. Ya, saya juga kembali mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar semenjak kemarin ya. Karena saya pikir ketika saya diamkan mereka akan selesai. Tapi ternyata semakin didiamkan semakin menjadi-jadi ya. Maka lebih baik saya jawab saja ya kan. Ya. Lagi pula saya pikir saya tidak akan rugi kalau saya jawab. Itu akan memberikan pelajaran khususnya bagi mereka dan umat Kristen itu sendiri. Ya. Yesus berkata orang Syam tidak berdosa lempar dengan batu. Dan mereka pun tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang berdosa yang punya hati busuk. Itu sebabnya Yesus tidak suka dengan ahli Taurat, ahli Farisi. Ya. Bukan berarti Yesus benci orang berdosa. Tidak. Yesus sayang orang berdosa. Tapi Yesus benci orang berdosa dengan hati busuk. Iya, dia sendiri berdosa tapi dia terus-menerus menyalahkan orang lain. Jadi ingat ya, selain buah yang busuk harus dibuang, hati yang busuk juga harus dibuang. Jangan disimpan. Ya, bahaya kalau simpan hati busuk, saudara. Ya, orang Manado bilang nanti bagai dari dalam, ya, nanti keluar ulatnya dari dalam. Ya. Maka Yesus pun menghampiri wanita itu yang gemetar ketakutan. Ya, dan Yesus tahu dia ketakutan. Dan coba tebak apa yang dikatakan oleh Yesus. Dengan kasihnya dia berkata, tidak ada yang menghukum engkau. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ingat satu lagu itu kan, saya juga nyanyi kemarin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku.
ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah kau Yesus. Jadi ingat dua hal ini yang Yesus sampaikan kepada kita mengenai Allah. Ya, jadi ini penutupannya untuk khotbah yang saya mulai dari kemarin. Yang pertama, Allah itu Tritunggal. Yang kedua, Allah itu kasih. Ya, bagi saudara yang baru bergabung ini, nanti saya harap sudah bisa mendengarkannya kembali dari awal. Khotbah saya paling bagus juga dari kemarin. Karena khotbah kemarin, khotbah ini saya bagi jadi dua, kemarin dan hari ini. Besok saya akan mulai khotbah lagi dengan tema yang baru. Saya berharap firman yang sudah dengar memberkati saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya baca komentar dulu ya. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Ogi Miracle ya yang sudah mengirimkan saya 50 bintang. Saya juga belum mengecek ini bintang ini sebenarnya harganya berapa ya. Ya, kalau bisa dicairkan ya puji Tuhan. Saya baca dulu. Ya, ada komentar Ibu Evi. Selamat. Oke, selamat sore Ibu Evi ya. Tuhan berkati Ibu Evi. Lancang merah. Yesus kan hidup, balik jadi dosa tidak. Yesus kan hidup. Coba nanti kalimatnya diatur lagi ya. Lancang merah ya. Saya tidak mengerti maksud Anda apa. Putra Manda. Pak Pendeta, ada Yesus katakah yang dia ada Yesus katakah, ini orang Malaysia kayaknya ya, yang dia mau menebus dosa manusia. Sunat hati apa macam itu? Yesus itu tidak disunat hati, tapi dipotong. Ya, oke, kulit kemaluan. Macam mana Pak Pendeta ini tidak mengikuti cara yang disunatkan? Oke ya, saya jelaskan. Ada Yesus katakah yang dia mau menebus dosa manusia? Ayatnya banyak dalam Alkitab. Jadi orang Kristen itu putra manda ya, bukan hanya berpatokan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi orang Kristen, Alkitab ini adalah perkataan Allah. Yang berarti juga perkataan Yesus seluruhnya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Alkitab ini adalah perkataan Allah. Itu yang diimani oleh orang Kristen. Nah, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Dia membicarakan itu kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tidak percaya karena mereka belum memahami itu. Ya. Bahkan dalam Injil Yohanes, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata begini. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Itu ada dalam catatan Alkitab. Ya, jadi itu adalah salah satu catatan yang ada mengenai Yesus yang menebus dosa manusia. Sunat hati apa macam itu? Yesus itu tidak sunat, tapi dipotong kulit kemaluan. Ya, oke. Yesus itu orang Yahudi, ya. Jadi kalau mau bicara soal sunat itu bukan orang Islam pertama yang sunat, tetapi orang Yahudi. Karena agama Islam, putra itu muncul nanti ratusan tahun sesudah Kristen. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa Alkitab sekali lagi harus dibaca secara menyeluruh. Betul, Yesus itu disunat kulit katan. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi bukan hanya itu yang ditulis Alkitab mengenai sunat. Di dalam kitab Perjanjian Baru, ada seorang rasul bernama Rasul Paulus menuliskan itu dalam kitab Galatia. Bahwa sunat yang sebenarnya adalah penanggalan tubuh dosa. Karena saya yakin putra manda akan setuju dengan saya. Apa gunanya kalau kulit kemaluan dipotong, tapi kelakuan tidak berubah? Betul ya? Orang menggunakan agama hanya untuk kepentingan pribadi kan sekarang banyak. Orang yang kelihatan santun, waduh, padahal minta ampun dah, ya kan? Yang paling penting itu penanggalan kulit, penanggalan manusia lama, dosa. Itu yang paling penting. Ya. Macam mana Pak Pendeta tidak mengikuti cara Yesus? Ya, kami mengikuti Yesus. Yesus adalah patron setiap orang percaya. Kami mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus dan kami melakukan apa yang difirmankannya di dalam Alkitab. Nah, maka kami orang Kristen ketika disunat itu tanda lahirianya bukan kulit katan atau kulit kemaluan yang dipotong, melainkan baptisan. Itu tanda daripada sunat hati. Kira-kira begitu. Terima kasih ya atas pertanyaannya.
Saudara Putra Manda. Ada Ibu Vivi ya. Amin. Selamat sore Pak Pendeta, tetap semangat. Ya, oke. Terima kasih buat Ibu Vivi juga ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Dan mari bersama kita mau berdoa di hari ini. Ini sudah menit 35. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman di hari ini. Hamba doa biar rahmat-Mu, kebaikan-Mu menjadi milik bagian setiap kami. Yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hamba berdoa biar firman yang telah ditaburkan benar-benar tertanam hati kami. Sehingga kami mengalami perubahan kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Karena ketika Allah menyatakan dirinya kepada kami, yang diinginkan Allah kami hidup dalam takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Engkau yang membutuhkan Tuhan, mari taruh tangan di tempat yang sakit, saya doa. Di dalam nama Yesus, kekuatan sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Apapun sakit, setiap kami mengalami kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki setiap sakit disembuhkan. Sakit pada mata sembuh, pada kerongkongan sembuh, sakit pada jantung sembuh, pada hati sembuh. Asam urat disembuhkan Tuhan. Asam lambung disembuhkan Tuhan. Penyempitan saraf, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah sembuh dalam nama Yesus. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Parkinson sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya. Pemulihan dan kebaikan yang daripada Allah menjadi milik bagian setiap kami yang mengharapkan dan yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya. Buat antesinya Bapak Ibu, kita jumpa lagi besok. Karena ini masih hari Rabu, berarti besok hari Kamis ya. Karena program ini hadir Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore. Kalau sudah merasa diberkati, bantu saya dengan bagikan video khotbah ini di akun Facebook saudara. Akhir kata, saya Pendeta Dede yang bertugas mau undur diri. Ya, terima kasih semuanya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.